X18 Kenapa kau marah? Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Dan hari ini adalah hari pernikahan Dev dan juga Alana. Setelah sah dinyatakan sebagai sepasang suami istri, kini sang imam mengizinkan Dev untuk mencium istrinya Alana. Keduanya saling menatap, dan belum ada di antara mereka untuk mengawali ciuman panjang itu, karena nyatanya, ciuman ini hanya sebuah ikatan saja. Tapi nyatanya, tidak ada cinta di antara keduanya. Cium, cium, begitulah teriak para tamu undangan, saat pasangan suami istri itu tak kunjung berciuman. Laura yang melihat ciuman panas kekasihnya, tampak begitu kesal, hingga kepalan tangan, dan raut wajah yang memerah, terlihat jelas di sana. Awas saja, kau Dev. Beraninya kau mencium wanita itu, di depanku. Batin Laura, dengan raut wajah yang begitu memerah. John yang mengikuti berlangsungnya acara pemberkatan itu, terlihat begitu kecewa saat Alana memutuskan untuk menikah dengan Dev, pria yang pernah terlibat perseteruan dengannya. Dan dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat ibadah itu. Saat memalingkan wajah, Alana menangkap sosok John. Pria yang sebenarnya adalah sahabat baiknya, dan memutuskan untuk mengejar pria itu. John, panggilnya, dengan mempercepat langkahnya, mengikuti langkah kaki pria itu. Menghentikan langkahnya, tanpa berbalik menatap Alana. John, panggil Alana, lembut. Ada apa, Alana? Kenapa kau pergi? Apakah kau tidak menganggap aku sahabatmu, lagi? Dengan suara yang terdengar parau. Membalikkan badannya, seraya menghembuskan napas. Aku tahu, aku bukan laki-laki yang baik. Dan kesalahanku sudah sangat fatal padamu, Alana. Dan tidak mungkin dimaafkan. Tapi kenapa kau memilih dia, Alana? Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi aku sering melihatnya bersama dengan wanita itu. Dan hubungan mereka bukan sebatas rekan kerja Alana. Apakah kau terlalu mencintainya, hingga kau tidak berpikir jernih? Maafkan aku John. Maafkan aku, kau akan mengertinya suatu saat nanti. Jawab Alana, dengan tatapan mata sudah berkaca-kaca. Jadi kau mengetahui tentang hubungan mereka? Tanya John, memastikan. Iya, aku tahu. Jawabnya, dengan nada berat. Mengusap kasar wajahnya, seolah tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Alana, Alana, aku tidak menyangka, bahkan kau sudah mengetahui tentang perselingkuhan ini. Tapi kau masih saja mau melangsungkan pernikahan ini. Maafkan aku John. Tapi aku minta kau tidak menyudutkan aku. Karena kau tidak berada di posisiku, dan aku punya alasan melakukan ini. Baiklah, aku minta maaf. Dan kalau begitu aku pergi dulu. Dan semoga saja kau tidak menyesali keputusan gila ini. Asteris 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 asteris. Malam telah menyambut kota Cambridge. Kota kecil yang terletak di pinggiran kota London. Para tamu undangan terus berdatangan untuk memberi selamat pada kedua mempelai. Tatapan mata Laura begitu menghunus, karena seharian ini Dev tampak mengacuhkannya saat melihat kekasihnya tengah berbincang dengan para tamu undangan. Tidak mengirim pesan ataupun menghubungnya. Apalagi melihat raut wajah Alana yang sedari tadi membingkai senyuman, membuat CEO cantik itu diliputi rasa cemburu yang teramat sangat. Sebenarnya, aku yang berada di posisinya. Gumamnya. Tamu-tamu undangan terus berdatangan, membuat Dev dan Alana tak bisa beranjak dari pesta yang bertema garden party itu. Dev terlihat begitu resah, karena dari tadi suara teleponnya terus berdering,
yang dia simpan pada saku celananya. Dan memutuskan untuk pamit sebentar. Aku ke sana dulu, berbisik pelan di telinga Alana, yang mendapatkan anggukan dari wanita itu. Dev, halo Laura, ada apa? Laura, kau kenapa dari tadi tidak mengangkat teleponku? Apakah sekarang kau sudah melupakan keberadaanku? Dengan nada yang terdengar kesal. Dev, maafkan aku, sayang. Tapi aku minta kau mengerti. Sekarang resepsi pernikahanku. Dan tamu-tamu terus berdatangan. Mau tidak mau aku harus menyambut mereka. Jelas Dev, memberi pengertian pada Laura. Laura, aku tidak peduli, Dev. Aku menunggumu di taman belakang. Dengan mengakhiri percakapan mereka, secara sepihak. Mengusap kasar wajahnya, dengan raut wajah yang terlihat frustasi. Dan dia memutuskan untuk menghampiri Laura, yang tengah menunggunya di taman belakang. Laura, panggil Dev, saat sudah berada di taman belakang. Tidak menjawab, dan hanya menampilkan mimik cemberut. Maafkan aku, sayang. Mendecak kesal, dengan raut wajah yang terlihat kesal. Kau baru sehari saja sudah menjadi suaminya, kau sudah melupakan aku. Apalagi nanti, Dev. Aku janji, sampai kapanpun tidak akan pernah melupakanmu. Jawabnya tersenyum, dengan mencubit gemas pipi Laura, yang akhirnya membuat wanita itu luluh. Tamu-tamu terus berdatangan, untuk memberi selamat pada kedua mempelai. Dan mereka menanyakan, di mana keberadaan pengantin pria? Alana, di mana Dev? Kenapa dia tidak ada? Apakah dia sudah melupakan, kalau hari ini hari pernikahannya? Tanya ayah Damian, pada menantunya. Aku tidak tahu, Pak. Tadi dia keluar, dan mengatakan hanya sebentar. Anak ini, sudah sangat keterlaluan. Geram, ayah Damian. Kalau begitu, biar aku mencarinya, Papa. Pamit Alana, dengan berlalu begitu saja. Alana melangkahkan kaki, di tengah keramaian para tamu undangan, mencari keberadaan Dev suaminya, menyusuri taman. Louis yang tengah berbincang dengan para tamu undangan, memutuskan untuk menghampiri Alana saat melihat wanita itu, melangkah seorang diri. Alana, panggilnya, tapi tidak didengar. Alana terus menyusuri taman, untuk mencari keberadaan Dev, suaminya. Dan dalam dirinya, diliputi tanda tanya, di mana pria itu. Dan betapa terkejutnya dia, saat sudah berada di taman belakang, melihat Dev tengah berciuman panas dengan kekasihnya, Laura. Menghentikan langkahnya, dengan tetesan air mata yang sudah mengalir, dan menatapnya dari kejauhan. Alana, panggil Louis, yang ikut menghentikan langkahnya, dan begitu terkejut saat melihat Dev, tengah melakukan ciuman panas dengan Laura, yang diketahui Louis, sebagai mantan kekasih sahabatnya. Raut wajahnya terlihat memerah, saat melihat Alana hanya menitikkan air mata, ketika melihat ciuman panas suaminya, dan Laura. Dev, panggil Louis, yang mengejutkan pasangan kekasih itu. Louis, Alana, gumam Dev, dengan raut wajah sudah berubah pucat. Alana langsung berbalik meninggalkan tempat itu begitu saja, dan entah kenapa hatinya teramat sakit saat melihat Dev berciuman dengan Laura. Alana, panggil Louis, dengan segera mengejar wanita itu. Dan ketika Dev akan mengejar Alana, Laura langsung mencekal tangannya. Buat apa kau mengejarnya sayang? Apakah kau tega membiarkan aku sendiri di sini? Dengan raut wajah yang terlihat sendu. Tapi Laura, bagaimanapun, Alana adalah istriku. Dan aku adalah kekasihmu, wanita yang kau cintai. Jawabnya, tegas. Alana, Alana, panggil Louis,
dengan langsung mencekal tangan Alana. Lepaskan aku, Louis. Lepaskan aku. Langsung menarik tangan Alana, dan membenamkan wanita itu dalam pelukannya. Aku tahu apa yang kau rasakan, menangislah kalau itu bisa membuatmu tenang. Dengan memeluk erat tubuh wanita itu, Louis, ucapnya dengan air mata sudah kembali mengalir membasahi pipinya, dan semakin menumpahkan tangisannya dalam pelukan Louis. Menangis, dan terus menangis dalam pelukan pria itu. Dan di saat sudah merasakan suasana hati lebih tenang, Alana segera melepaskan pelukannya. Aku tidak minta kau menjelaskannya sekarang, kalau kau belum siap. Dan aku tahu apa yang tengah kau rasakan. Bagaimana, kalau aku mengajakmu ke tempat yang indah, untuk menghilangkan kesedihanmu? Tapi Louis, bagaimana, kalau orang-orang mencariku dan melihat kebersamaan kita? Kita akan lewat jalan belakang. Kau pasti suka tempatnya. Anggap saja, ini sebagai hadiah pernikahanmu. Baiklah, aku mau. Dan untung saja, aku sudah mengganti gaun yang lebih pendek. Ucapnya, kesal. Sudahlah, jangan bicara lagi. Ayo kita pergi. Hanya mengangguk, seraya tersenyum saat Louis menggenggam tangannya, melewati taman yang ditumbuhi banyak bunga. Louis dan Alana melangkah menyusuri taman di tengah gelapnya suasana, dengan Louis yang terus menggenggam tangan wanita itu. Hati-hati, ucapnya, dengan senyuman menatap Alana, saat mereka melewati jalan yang sedikit gelap. Aku takut, ada yang melihat kita Louis. Nanti mereka mengira, aku berselingkuh denganmu. Kalau begitu, jangan sampai ada yang melihat. Kini mereka sudah tiba, di depan jalan utama. Alana tampak begitu gelisah, dengan tatapan mata mengedar ke kiri, dan ke kanan, memastikan tidak ada orang. Semoga saja, tidak ada yang melihat kami. Batinnya, yang terlihat begitu resah. Kau tunggu di sini, aku akan mengambil mobil dulu. Mengangguk, seraya membingkai senyuman kecil di wajahnya, menatap Louis yang telah berlalu pergi. Aku seperti sedang berselingkuh. Dan kenapa aku jadi gugup begini? Padahal, kami tidak memiliki hubungan apapun. Gumamnya, bertanya pada diri sendiri. Beberapa menit kemudian,